yang paling pangkal. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah berpangkal, kata ulama tafsir, dari pangkal huruf yang luar biasa. Apa itu? Bi kana wa kana. Apa maknanya? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan oleh Allah, tak satu pun yang terjadi di alam ini. Maka alam ini terjadi, Rasulullah diutus karena sifat Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Rahman dan Rahim Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, manusia akan jadi manusia. Alam rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Taubata 'abdi zalimi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala mansura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, alhamdulillah hadir bersama kita segenap pengurus keluarga besar PKDP, mulai dari DPW dan beberapa DPD yang hadir malam ini sampai kepada tingkat DPC yang kita muliakan. Segenap organisasi kerabat, organisasi penghidupan yang hadir malam ini, dan dengan tidak nyambut semua Bapak Ibu jemaah letolan kerabat yang muliakan Allah. Kita simpulkan dalam kalimat ini, Mama alim ulama ciri pandai para pemuka masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita sedikit mengkaji tentang maulid, tidak adustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furuhum kulluhum ajma'in syarillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izin sanak PKDP, karena saya dengar tadi yang hadir juga banyak latar belakang yang berbeda. Untuk memuliakan tamu kita malam ini, bahasa kita banyakkan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Sunda yang baik. Karena pengalaman Pak Ketua, ada yang usul kemarin, siapa penceramahnya di Dumai? Kata Ketua PKDP Safrial Alidin, langsung ada protes, kawan lain pandai bahasa Indonesia. Kata kawan ini dia Inyo itu dosen, mungkinnya dosen pandai bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kita terlupa bahwa majelis yang hadir itu ada kerabat lain, ada orang Sumando. Kita nanti asik tertawa sama PKDP, nah lain itu tercinganga ya tahu. Kita coba berbahasa. Bapak Ibu dulu sana, hadirin yang saya muliakan, saya antarkan kaji, kita sepakati dulu setengah jam 45 menit. Hah? Sampai sudah aku menggertak-gertak ya. Kita coba dulu setengah jam. Saya hantarkan sebuah kitab. Kalau dalam hidup ada dasar, ada dalil namanya. Supaya kaji ini berdasar dan berujung berpangkal, saya ambil sebuah kitab dari Said Sadiq, namanya Ma'rifatullah dan Ma'rifatul Rasulullah. Dapat kaji sedikit ini, alhamdulillah. Dalam pengantar tafsir, mudah-mudahan nyambung Bapak Ibu. Syarat kajian saya ini hafal tak penting, dapat tak dapat tak masalah, yang penting nyambung saja. Pokoknya nyambung tak nyambung anggap salah timbul sana. Ngafal tak ada, tes tak ada, ujiannya lulus semua. Baik, kalau di kampus ada tes, ada ujian. Kalau di surau enggak, lulus saja juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam sebuah pengantar tafsir, apa kata ulama? Sesungguhnya Quran yang 30 juz itu kalau disimpul-simpulkan maka akan tersimpul kepada ayat yang 7. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Semuanya bermuara dan tertuju kepada ayat yang 7 yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Kalau dirinci-rinci ulang, ayat yang 7 tersimpul kepada kalimat yang paling pangkal. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah berpangkal, kata ulama tafsir, dari pangkal huruf yang luar biasa. Apa itu? Bi, kana, wa kana. Apa maknanya? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan oleh Allah, tak satu pun yang terjadi di alam ini. Maka alam ini terjadi, Rasulullah diutus karena sifat Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Rahman dan Rahim Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, manusia tak akan jadi manusia, alam tak akan pernah ada. Wujud Rahman Rahim dalam tafsir adalah rahmat Allah banyak, alam rahmat Allah, diri rahmat Allah. Namun puncak rahmat bukan terjadinya alam. Jadi alam sudah biasa. Puncak rahmat bukan jadi manusia, kurang banyak gitu. Tapi puncak rahmat adalah ketika diciptakannya alam, diciptakannya manusia, dijadikan pembimbing alam, pembimbing manusia, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pangkal agama pasti ketika orang ingin didekatkan kepada Allah, maka di pangkal ilmu akidah disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Sempurnanya orang berpangkal dari dua syahadat, orang baru kenal dengan Allah pasti sebab oleh Rasulullah. Maka orang tak mungkin tahu siapa Allah, siapa yang disembah tanpa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut berjenjang naik bertangga turun sampai hari ini. Dalam kajian ilmu pesantren disebut 3. Orang tak akan pernah sampai kepada Allah melainkan dengan 3. Dengan apa? Dengan rahmat Allah, syafaat Nabi, berkat daripada guru. Kita tak pernah kenal dengan Rasulullah tanpa ada orang yang mengajarkan. Kita tak pernah kenal dengan Allah tanpa Rasulullah. Nah, makanya ada rahmat Allah, ada syafaat Nabi, ada berkat guru. Semuanya bertali, yang disebut berjanjang naik bertangga turun. Dalam istilah ilmu disebut sanad. Nah, dalam bahasa Sungai Syariah, bahasa sok bajorani, batunggo pada banget. Itulah silsilah. Diri tanpa silsilah dadale umpamo ritual saya namo Muhammad Nasir asuku antah ragu di mana. Itu silsilah namanya. Di mana kampung Sungai Syariah mah kalau nggak tahu Ustaz, pokoknya Syariah banyak. Maka mengapa kita tahu? Jelas ayahnya sianu, kampungnya di sini, sukunya di sini. Nah, apakah itu nepotisme? Tidak. Bahwa bersuku-suku itu bukan bagian nepotisme, bukan awak yang rancak orang yang buat, tidak. Tapi mengakui suku adalah bagian dari rahmat Allah. Sumuba wa qaba'ila li ta'aruf. Kalau orang yang bermakrifat, makin banyak suku, makin banyak macam manusia, makin banyak nampak kebesaran Allah. Dan disebut inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Jauh badalan banyak dicaliak, lamu duit banyak dirasai. Sesungguhnya alam ini tanda kebesaran Allah. Itu tentang ma'rifatullah. Namun malam ini kita konsentrasi kepada ma'rifatul Rasulullah. Bagaimana cara mengenal Nabi? Jalannya 2. Ada lewat intelektual melalui panca indera akal. Yang kedua lewat jalan hati, kalbu. Kalau salah satu saja tidak bisa. Kenal dengan Rasulullah, tahu dengan Rasulullah, belum tentu dekat dengan Rasulullah. Tahu menyebut Allah, pandai membaca ayat, belum tentu dekat dengan Allah. Mau contoh. Semua kita Islam, ada S1, ada S2, ada S3. Kita ambil gelar yang paling puncak, profesor. Ada enggak profesor yang enggak sholat? Halo? Ada yang S3 ada di sini? Yang S3 ada?
Nah, maaf sambil kenalan kita membanggakan Pak. Yang mengalahkan sekolah saya di sini cuma ketua DPW saja. Kalau di sini ada enggak S2-nya yang limo sih Pak? Enggak. Kebetulan saya S2 cuma 1. Kalau ketua mau hitung S2-nya 7. Dari Periaman masuk Jepang, S2-nya di Korea. Kadang-kadang kan bentuk Cinulus gitu ya. Dia lama di Jepang bentuk orang Jepang ini. Nah, pindah ke Australia, masuk ke Kanada. Nah, aku tanya, "Lai pandai bang bahasa Inggris Pak?" Nah, kece orang bisu sih bisa, kuliah apa lagi ya Pak? Masuk dari Malaysia, terakhir dia Unri. Ambo cie saja, MAG Master Alam Gaib, cie nya Pak Alam. Tapi kami sama-sama S3, sama-sama belum selesai. Karena di sini ada Alam, hadir Lam, kebetulan beliau juga salah seorang direktur eksekutif di Lam Provinsi Riau. Nah, kalau Bapak Minang pandai Bapak Denyo, kalau Pantu Melayu santiang pada awas ketek, salah yangnya gitu. Baik, kita lanjut. Otak cerdas, wawasan berisi ilmu, ada ayat hafal, belum tentu bisa makrifat kepada Allah. Buktinya apa? Banyak orang cerdas tapi tidak sholat. Makanya cari apa? Bau sawo santiang menggalih hebat pangke ado 92 tinggal. Ado tak? Ado. Kalau kali-kali gale jadi itu mulai. Alun bakilek lala kalam bulan disangkut 30 tagak sekarang bumi tahunya. Kolar do Bukit Tinggi kau besar. Kolar do Medan kau. Kolar do Curug kau. Tak kileh ikan dalam air tentu ini. Tak kileh lado tagak tentunya. Lah 6 kali mayang tak kileh lewat sih. Cerdas tapi tak punya jiwa. Ya, cerdas. Makanya di dunia akademik, di dunia sekolah pun Pak, lebih rancak berdialog dengan orang awam ketimbang orang cerdas yang tidak taat. Panjang jawabannya Pak. Kalau Pak bertanya, mengapa Anda tidak sholat? Langsung akunya, maklum langku di sari persen sesu. Ya, kadang-kadang ada ubili orang sini. Ubilinya pas udah kazan tuh orang rami, kan ubilih pada orang boleh. Pas maghrib waktu sembahyang rami lah, tapi tak ada orang melanjut. Nah, kadang-kadang juga aku jangan beli yang kecil. Langsung mengaku, maklumlah keadaan belum sempat saya banyak dosa. Tapi kalau orang cerdas ditanya, mengapa Anda tidak sholat? Mutar-mutar jawabannya. Dia soalnya seperti ini Ustaz. Soal sholat itu kan bagaimana kesadaran seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soal saya tidak sholat itu kan soal pribadi. Saat panjang kali baru ujungnya ada sembahyang. Cerdas saja belum tentu membuat orang ma'rifatullah. Tahu saja belum orang membuat dekat kepada Allah. Itu juga kok. Walaupun kita saling kenal, walaupun kita saling tahu, walaupun kita berdekatan, belum tentu kita dekat. Soalnya rumah boleh berdekatan, kadai boleh berdampingan. Kadang-kadang nama ada kek, kalau ada pasapuan sebegini. Iya. Iya kan kayak jempol, ada pasapuan jempol gitu ya. Maka untuk dekat itu ternyata tidak cukup akal, cukup kajian kalbu. Kalbu itu bahasa Pawang emotional question. Apa itu? Raso jufareso. Ingin dekat rasa kadung sana, selesaikan hati. Ingin dekat rasa kepada Rasulullah, bersihkan jiwa. Ingin duduk makrifat kepada Allah, dudukkan kaji hakikat, pakai hati. Sungguh pun kita berdiri di sini, rasa bisa sampai kepada Rasulullah. Walaupun kita berdiri di salat di sini, tapi bisa sampai kepada hadirat Allah. Bilanglah pandang pada alam, lenyapkan pandang pada diri, satukan rasa pada makrifat. La ilaha. Cari guru Pak. Jangan Pak selesai gaji sih kok. Anehnya kami ini kadang-kadang sedih. Saat yang orang apalagi orang pakai DP kok. Kami mengaji 20 tahun belum selesai, hanya sama lampu tuh minta. Ambo di AG isi Ustaz, isi aku kecewa awak mengaji 20 tahun belum selesai, hanya semalam minta putih lah. Tapi kami kan tidak mau mengecewakan. Namanya kok ambo kapai merantau ke molek tolong dia kaji yang isi-isinya saja. Baik, duduk, catat. Barang mulai kaji Bismillahirrahmanirrahim. Kesudahan
Perjalanan kaji alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan kaji la haula wala quwata illa billahil azim. Panuti kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini siang selesai kajian malam kau mau selesai. Ternyata untuk dekat dengan Allah pakai akal kecerdasan, pakai hati. Baik tujuh apa di PKDP, apa berusaha, kita berkerabat, kita berkeluarga, kita berorganisasi, kita dengan Rasulullah, pakai akal, pakai hati. Ingin tenang berkeluarga, cerdas, punya rasul. Nah, kalau bahasa awak punya rasul itu pariso, rasul di bawahnya, pariso di bawah turun. Lalu bagaimana mendekatkan orang dengan ayat Allah? Mencontohkan dulu. Dari mana mulainya? Dari akal boleh, dari hati boleh. Tapi ulama sangat paham dengan keadaan ini dari dulu sampai hari ini. Sebelum ilmu bernama antropologi, alun banamo sosiologi, alun banamo psikologi dan psikologi itulah. Kalau ada dosa juga maaf. Tapi ulama sudah paham keadaan umat. Kecilnya masuk kandang kambing mambebe, masuk kandang kabau mangya, bak balai bak kadai. Mencaliat contoh kanan sudah, mencaliat tuah kanan mana alam tarantang dipelajari umat ini. Maka ternyata orang lebih cepat pakai pendekatan hati ketimbang pendekatan akal. Maka malam ini untuk Maulid Nabi dan Ma'rifatullah memulai dari pendekatan kalbu. Saya contohkan. Kalau saya baca satu ayat, kadang-kadang sulit menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti apa anggaran? Tayo paham tidak jauh aja ya Pak. Tapi supaya ayat itu masuk ke dalam jiwanya, pakai pendekatan taranum. Tahu taranum? Halo ibu, tahu taranum? Enggak. Kurang pakai DP, tahu taranum? Enggak. Tiap anun tahu? Taranum itu pendekatan tilawah. Enggak lagu, kadang-kadang bisa lagu bukan ya. Pendekatan tilawah. Pakai nawan, sika, hijaros. Saya contohkan. Mau baca tak kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kan jauh sebenarnya apa? Dikasih tilawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ganggu apa tadi? Tak paham tidak bukan manggu sini. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Pangguan Pak, kurang ngaji Pak. Dia tahu apa? Enggak. Artinya paham enggak? Enggak. Ngaji awal dia apa paham awal? Ada pangguan. Lasuah Pak Ustaz. Lasuah Indonesia-nya Pak. Berhasil lagi. Mengapa? Enak Pak Ustaz. Menyentuh jiwa. Nyanyi dia saja nak mengerti buat apa bisa masuk hati. Apalagi ayat Allah. Dendang saja bisa masuk kalbu, apalagi zikirullah. Kalau dendang bisa masuk hati, kalau lagu bisa masuk hati, zikir harus bisa masuk hati. Kalau enggak, kacau. Itu taranum ayat. Lalu untuk dekat dengan Rasulullah, dibikin riwayat sejarah. Kalau saya baca, ibarat baca buku rawi ini, ambo yakin Bapak Ibu ngantuk. Pertama tidak ngerti bahasa karena kurang tertarik. Lalu dibikinlah rawi. Rawi itu riwayat, lalu dibikin irama. Apa tadi? Taranum. Saya contohkan. Supaya jiwa langsung dekat dengan Rasulullah, pakai pendekatan emosional. Saya contohkan satu. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika. Itu taranum. Izin sedikit Pak, sengaja kita buka sejarah Nabi. Buka sejarah Nabi pasti nanti menyangkut sejarah ulama. Ketika ulama sampai di negeri kita ini, Nusantara ini, dia sangat menengok keadaan. Nah, makanya kalau kita berjalan dari ujung Aceh sampai timur Indonesia, masing-masing kampung punya gaya selawat yang berbeda. Jawa gaya Jawa, Melayu gaya Melayu, Aceh gaya Aceh. Kebetulan karena salah satu senter agama itu ulama singgah di pantai barat, maka iramanya diganti irama barat. Tidak barat Sinan, tapi barat pesisir. Makanya kalau Bapak Ibu yang Sumatera Barat, yang dari kalau pergi ke surau kami, pesantren tradisional di Pariaman, hampir ratusan pesantren yang ada, itu Bapak akan lihat bagaimana macam tradisi selawat itu luar biasa. Macam-macam modelnya. Tapi yang dia mulai hilang. Jika pula mulai hilang pada Bapak, kalau beri orang lain. Tapi tidak ada, entah penelitian tidak tahu, pokoknya tidak dikira. Tahu nggak Ibu? Amin, amin. Ya. Entah dulu lama halus kan ada tahu. Nah, kan tadi ya Nabi salam, itu di Yaman seperti itu, di Timur Tengah seperti itu. Tapi ketika masuk ke daerah pesisir diganti Pak. Maaf, kami orang Jawa juga punya gaya luar biasa. Kalau Bapak pelajari para wali-wali itu kami nyambung semua. Akan nampak pertalian itu Pak. Kalau Bapak pernah mengkaji sejarah tarikoh, akan nampak di Jawa Timur Buya di sini, Jawa Barat sini, Jawa Tengah sini, di Sumatera Barat sini, di Aceh nanti nyambung semua. Beda cuma gayanya saja. Irama sampai di Sumatera Barat diganti iramanya karena orang Sumbar cuma tahu gaya dua. Kalau nggak saluang berapa? Kalimah pun diganti. Asal Arabnya Said Sidi, maka di Pariaman masih ada Sidi. Nah, cuma Sidi berterjemahkan bahasa Senyambai, Bagindo jadi. Makanya jangankan membaca ayat, membaca mantra saja. Jangan sinola Pak yang punya pegangan. Lihat doanya mantu Pak nampak jari kampuang. Kalau naranca Pak naga ranca, pasti ujungnya berkat Allah, berkat Muhammad. Berkat Bagindo, berkatlah. Maka yuk punya apa? Seluruh mantu nado Sumatera Barat itu berkat Allah, berkat Muhammad, berkat baginda Rasulullah, berkat kabul. La ilaha illallah. Kadang-kadang pantun dibacanya Pak. Ayo pantun. Dia ayat nama apa ya? Sampai kini terkah dia. Ibu-ibu kan rajin majelis taklim tuh. Pak Ustadz, tolong catatkan doanya. Lah 6 kali itu kopi hilang kehilangnya nih. Mahasiswa dia pulang ibu. Mana doa kemarin? Hilang Pak Ustadz. Hilang mau cibuak Pak Ustadz. Tapi pangkai hilang ujung hilang pangkang. Dia manggale satu-satu saya hilang juga. Karena hafal itu tidak bisa. Dia mantu. Dan tersinggal Pak mantu. Dia pantun. Yang penting yakin dengan Allah. Di surah apa ayat tidak bisa. Doa tidak lurui. Dia pantun. Supaya lancar galeh, supaya sayang orang rumah, supaya sayang laki, dia tak pilih dalam caleg, dan kita pilih dengan nama dia pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Anu Pak pembuka cayo, padahal listrik lah banyak buka cayo. Dipatah paku, 3 patah, dipatah sebelah kiri, malangkah kutiup langkah di kandung cayo, matahari cayo Allah, cayo Muhammad, cayo baginda Rasulullah, pakai minyak hijau, taran dia. Bayangkan Pak, minyak karanggir lagi yang mengkili aja enggak. PD-nya muncul. Oh ternyata setelah dipelajari itu mengajar yakin. Yakin itu bahasa kininya sugesti. Bahasa kajinya semangat. Bahasa awalnya semangat. Kalau semangat ilah tabi nan Jawa, nan bare. Tapi kalau semangat la ilaha illallah di sekolah mengalir di sekolah bentuk rangka mati di sekolah rumah nak mau uang kampung ke taman gue. Nah, dipakai pendekatan rasa. Kalau tadi
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, supaya Nabi itu dekat dengan jiwa. Diganti taranumnya. Kau baru ganti taranum, Pak? Maka ketika tengah malam dilenyapkan yang zahir kepada yang batin, disatukan syariat dengan hakikat. Sungguh pun kita berdiri di sini, rasa sampai ke Rasulullah. Bisa tak? Pasti bisa. Tidak saya buktikan. Kita duduk di sini tapi tak Rasul di pantai Yaman. Bisa? Bisa. Bapak sampai di sini tapi masih tak Rasul di Timilahan. Bisa? Bisa. Walaupun zahir di sini, tapi hakikat nyambung ke Rasulullah. Yang zahir jumpa yang zahir, yang batin jumpa yang batin. Kalau batin itu nyambung luar biasa. Kalimatnya yang paling umum ada dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Kalau tadi disuruh pantun, ada pantun lama mudah-mudahan hafal. Kalau rasul lah mulai nyambung, kalau cinta sudah mulai mendalam. Buruah patuh pangbo limbe, pandang tajamuah di Subarang. Alek 700 carikan be, badan batamu mangko sana. Josian Joajo kini lah wang cegeng. Dulu kau adalah segala-galanya, kini kau sumber masalah. Bertanya ibu ke tengah. Maaf kok, lain suko Joajo benda kama kali cari kau Ustaz. Tapi Mbak Allah menyampaikannya, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Tak tahu sebenarnya. Kalau jiwa dengan manusia saja bisa tenang, apalagi tenang dekat dengan Allah. Rindu yang paling hebat, rindu ke Rasulullah. Puncak kasih yang paling hebat, kasih kepada Allah. Nah, makanya didekatkan orang dengan taranum. Tengah malam, angin taduh, ombak pun tenang, Rasul di Pareso disatukan, dipulangkan saya dengan batin, diseru Nabi Muhammad SAW. Namanya Hamalul Qiyam. Di kampung Panasir, Saraka namanya. Sama kok. Ini Saraka itu kurang mengerti. Aku Saraka itu Hamalul Qiyam, menghadirkan jiwa rasa ke Rasulullah. Contoh. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Kalau hakikat apa duduk, Masya Allah. Hanya cik dia kalau dua kena lama Pak. Walaupun dari sini tapi seakan-akan menghadirkan Rasulullah. Nah, ke dalam kajian hakikat, mengapa lahir ilmu tasawuf yang dalam? Bagaimana melatih jiwa dengan sesuatu yang lucu Pak. Jangankan berdiri di air molek, udah sampai di sisi makam Rasulullah, selfie dengan hari. Maaf yang umrah, yang haji, di sisi makam Rasulullah, saat yang mendoa, betul yang doa tidak, pura-pura mendoa, betul ya. Nah, tapi jadilah kalau mau aja ke situ, pada lala tempat lainnya, dekat Rasulullah, Masya Allah. Itu cara mendekatkan rasa. Makanya disusun kalimat-kalimat yang luar biasa supaya orang tersentuh, dengan tersentuh muncul rindu, dengan rindu muncul rasa cinta. Setelah cinta baru kepala diisi bagaimana itu Rasulullah. Baik, sama itu soal melatih jiwa. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasulullah. Kemudian saya sudah dulu, semakin sempurnalah salawat itu ketika diganti dengan irama-irama tradisional. Allahumma salli wa sallim alaih. Kita coba Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli
ala Muhammad. Nah, pera. Ya, sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli ala wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Bukan soal rubah sembarang rubah, tapi ulama mendekatkan semua dengan Rasulullah. Semua ulama dulu Pak sama. Terakhir waktu suasana kemarin saya singgah sempat ziarah ke Syekh Syafaq, itu kampung Indragiri. Ulama yang masyhur di sini loh, Abdurrahman Syiddiq Tuan Guru, dia juga bertasawuf. Beliau itu juga menyusun syair-syair indah supaya orang dekat rasa kepada Allah Rasulullah, disusun kalimat-kalimat indah. Bahasa Arabnya nan kuriat kundi, nan merah sago, nan bayak budi. Maka disusun bahasa-bahasa yang menyentuh jiwa sehingga seakan-akan dekat hadir bersama Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan, setelah kita datang mahabbah, apa hebatnya diri Rasulullah? Masya Allah. Saya baca inti kaji dulu. Kata ulama, tidak akan pernah kita selesai mengkaji diri Rasulullah. Tidak bisa. Semakin dikaji semakin luas. Karena Rasulullah itu gambaran realisasi Quran, khuluquhul Quran, semuanya komplek lengkap. Itu Rasulullah. Kalau bapak ibu mengkaji diri yang duduk itu selantak, sekali calit aku umpama saya lay tahu di mati enggak pak dia mulai lay aktif berkerepe lay tahu ketua lay siapa namanya pemanasir bau orangnya tahu mana mau dia ustaz langsung tahu dia mau dia tahu ya. Nah batanya lah kayak kapak lay tahu di mana rumah sinan pak ustaz lay tahu modelnya orang rumah apa tahu model ustaz memang luar biasa rumah tuh ustaz penyayang pengasih ya, Pak Ibu, cuma salahnya cie Ustaz. Salah cie berapa? Sahabatnya kan nelo, dek salah cie itu hilangnya 10 atau Ustaz. Salahnya lonceng Musa. Tahu lonceng Musa? Berbunyi panjangnya jing. Ya bahasa Jepangnya nyinyir. Berbunyi Ustaz. Jodohan salam tu baal Ustaz itu lo jodoh ambo mah galan ambo lah cocok lah bantu lagu gamai udah ngalah jing. Jadi bila berhenti lalu apa bunyinya lo itu kalau mengkaji diri, mengkaji Ustaz Buya Ungku sekali ceramah tahu modelnya. Makanya bapak ini lebih hebat ketimbang dosen. Guru cuma mampu menilai murid, ya. Dosen mampu menilai mahasiswa. Jemaah mampu menilai ungku. Nah iya. Ustaz Patang banyak masih muda betul, tak berpaham ya. Nah Ustaz Patang tua mana ada semangat latih baru. Nah Ustaz Patang mana tinggi mana kajian mana pis ketelah. Nah Ustaz Patang mana itu bantu anak-anak udah berandahnya kajiannya menyambung jawab. Lah 10 putih bawa salah saja dewa. Kan pandai nilai. Tuh alun mangamang kajian bawa nang tiang bang. Lihat Pak pandai mengaji ambo itu lo kelemahan bawa. Nah ngaji pandai buya sudah kan berarti hebat loh. Menilai manusia gampang, malahan kata ulama, jangankan menilai manusia biasa, menilai diri sahabat. Tahu Abu Bakar orangnya pemaaf, orangnya suka membenarkan, Umar orangnya tegas, orangnya bersikap seperti militer, Ali orangnya kesatria, Utsman sifatnya langsung tahu sifat sahabat. Nah, sifat sahabat saja gampang dicari, apalagi sifat ketua PKDP marah saya diceritanya itu hari. Nah,
Jadi kalau nggak jadi ketua, nggak jadi ungkus, tahulah ameh tahan uji, bungka tahan. Kalau nggak tahan uji, bawang istirahat dari kini macam-macam. Iya, yang kasukun dah. Ini ada kritikannya. Nah salah cie, tadi apa nih? Ketua itu banyak hebat Pak Ustaz. Menyumbang rajin, acara musana rajin, organisasi rajin, cuma salah ciehnya pada itu pernah tibo. Kan pakirin lain, pakirin lain, yang penting dawa datang nampak muka, kita nampak hadir itu nampak dulu dewa. Lah besok lah hadir ketua, hadir lain cuma pak ditanyanya barang lagi ketuanya. Sagi komplonya, nggak mengadang ayat ketuanya. Coba ya bayar dikit bang. Apalagi jadi pemimpin terusnya. Kalau jadi pemimpin harus siap. Jadi apa? Jadi tapi kita balik, wajarkah itu? Wajar. Dalam ilmu kepemimpinan, salah murid, salah guru pak. Kalau ada murid yang bermasalah, ada murid yang nakal, wajar. Yang payah itu gurunan ada. Sebaliknya hari ini kita bertemu dalam wadah organisasi. Nan jauh kita pada kita tentukan dalam wadah organisasi. Apa salah satu tujuannya? Satu, menyatukan jiwa kita bareng sana. Apa sebabnya kita bikin ini? Yang kita khawatirkan adalah jangankan yang besar di rantau, yang besar di kampung saja kadang-kadang ada orang hilang. Hasil penelitian sampai tahun 80, apa katanya? Yang kita khawatirkan adalah hilangnya praktek adat di tengah masyarakat adat itu sendiri. Sedangkan di kampung hilang, apalagi daerah mulai mau. Tapi kita berupaya. Apa yang kita khawatirkan? Pakai istilah jejak lipo baun lah hilang lanyok buruan dalam rimbo usia buto kudo pun buto orang manumpang buto belum ditahu atas translate budaya tak paham, adat tak mengerti, agama makin jauh. Akhirnya apa? Orang sibuk dengan dunia materialistis. Atau Ustaz mencarikan paruh dan berisi, mencarikan punggung dan pesau, sampai siang, pagi, malam, sore, epoh de paruh. Iya. Sembayang tinggal karena paruh, karajo tinggal karena paruh. Organ dusana tercalia karena paruh. Akhirnya mati. Disatukanlah jiwa itu. Silahkan. Maka disinilah kita ajar mana yang budaya, mana yang adat, mana yang sara. Karena itulah penata jiwa baik untuk dunia maupun menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu gunanya dengan sifat. Mengapa surau ini dibikin? Di sini kita membangun budaya, di sini kita membangun adat, di sini tentu berdirinya sara. Sara itu bukan hanya soal kepada Allah, tapi hablum minallah wa hablum minanas. Baik. Kalau ada anak kemenakan tak tahu dengan adat, yang salah siapa? Hati-hati penantua gitu. Ketua-ketua termasuk amboge Pak. Jangan capek menyalahkan anak kemanakan. Mungkin mama belum pernah menuju ajari. Dia ulang tuang parasayan kacik badan baru marantau lah tinggal kampung jo halaman. Pandapek balun pengajaran kurang adek tipih agama tido. Apakah dayo badan diri? Panjang jambatan lu buat napa nampak nagari lu buat punggai. Kalau dah dibuki nama gaduh nampak nagari dan tandike. Biasanya pakai rabak, tapi di surau dah rabak. Di malah ada katakan nana rancak lah aduh kapang ganti delamak rayu tukang ganduah gadang batuka jalan kete. Ya kan? Apa maksudnya? Tidak kenal lagi. Kalau ada anak kemenakan tidak tahu dengan budaya, jangan cepat-cepat menyalahkan. Jangan-jangan kita yang dulu mengajar. Kalau ada anak kemenakan, nan karingkang, nan mada, wajah, nan payah itu minyak mama, karingkang, wajah. Ya nak? Kalau ada kemenakan, nan karingkang, wajar tak? Wajar, bukan berarti buliah, bukan. Tapi kecil mama, nan karingkang, Ustaz, hilanglah kamu. Jangan kamu. Nah, kalau ada rakyat yang bermasalah
biasa, yang parah itu kalau pemimpin. Baru-baru ini ada seminar internasional. Internasional apa? Diadakan di Bali. Kelas internasional. Salah seorang pembicaranya yakni terpilih sejak ini Wali Kota Pariaman. Bahasanya bagus. Jenius Umar. Kata beliau dengan menerangkan dalam bahasa Inggris, kami di negeri kami, di tempat saya berkuasa memimpin, jangan salah, kami sangat peduli dengan pendidikan. Jangankan manusia, monyet pun kami didik. Makanya ada sekolah tinggi ilmu baru. Ini memang disampaikan. Nah, ada sekolah tinggi. Nah, tapi dia punya kesinggung, Pak. Lalu apa cakap tadi? Mencaliat contoh kanan sudah, mencaliat tuah karena manang alam takambang. Coba cari apa? Baruak di sekolahan, namanya sekolah tinggi ilmu baruak. Berapa bulan sekolahnya? 6 bulan. Halo, berapa sekolahnya? 6 bulan. Jangan sampai kurang ke baruak. Langsung aja kurang. Nah, lambe-lambe. Kan jenius cerita memang di forum internasional bukan cerita hahau aja enggak. Kita berdata. Kalau Mamanje nggak pandai, namanya baru Mamanje itu sorry. Selesai ini. Yang dilatih cuma karambian masak, nama karambian mudo, mana yang kecil. Kecil itu bahasa Jepangnya mambang namanya. Itu mambang. Nah, nama mambang. Nah, kelapa kecil itu mambang. Makanya baru yang tadi ada IKJR Ikatan Keluarga Jawa. Makanya baru yang mana bisa dimu IKJR bahasanya lain. Karena dilatih dalam bahasa Jawa nanti perintah mencoba lain. Nah, dilatih iko kerambi yang masak, iko yang kalapo, ko yang kuliah turun, ko yang mudo, ko yang kita. Pengalaman menunjukkan setelah tamat kursus, tamat sekolah, disuruh Imam Manje. Masya Allah. Lalu pernah sejarah baru yang mantu salah ambil, Pak. Disuruh nyokate, diturunannya cuma membangnya. Ada? Enggak. Yang masak diturunkannya, dicari sampai habis. Yang muda pun tidak dipegang-pegang kecuali ada perintah. Muda, baru itu lagi muda, Pak. Nah, makanya kami dulu sesekete pada jalan kah, langkahnya sampai T, Pak. Tahu? Nah, langkah alif, langkah ba, langkah ta. Nah, makanya ta je, ti je. Tahu? Kalau ta kecekawan dilambui itu, Pak. Ti dilambui, tapi kalau tu ada nyambut. Ngambui kata itu. Nah, tak pernah salah ambil. Nang ketenya no gaduh, nang mudonya dawai. Taman nong lawa. Masya Allah, la ayati liulil albab. Aku alam takambang jadi guru, Pak. Kalau tadi aja sama mau kecepatan. Kau lah habis kalau sekolah itu, lah guru besar bagai timur dia tes salam dia panjang sampai dia. Jom mama mambang diturun aja ini enggak Pak. Nah, tiket si anjang yang biak jual di soran di bawah, umbu itu di bawah ke bawah. Nah, hati-hati lah, Bapak kalau jadi pemimpin, jadi nenek mama, umui jadi turunan. Jadi orang Sumando, mampangnya digadoa. Sarang cat orang bamama ini, bamama kemanakan badun sana, bayah bayin dua. Sajanya jadi Sumando, dek Sumando kacang yang pacah orang badun sana. Agak cek, kau mau ikut ayah apa ikut saya? Percaya juga enggak ayah. Apalagi nama ngaji 2 bulan, aku nampak yang lawan. Petang kan mengaji baru dikatakan kupiahnya. Menurut Islam itu istri sepatu suami tidak kuliah pulang ke rumah ayah. Menurut tadi seperti ini. Itu namanya sama ngangon. Termasuk itu. Udah ulang. Itu tentang pengajaran. Baik, kalau ada murid yang salah masih mungkin. Tapi kalau guru yang bermasalah, itu yang kita pusingkan. Amaku mulai awak, mudah-mudahan kita menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi ungku. Kata masuk ungku, Pak?
Maaf Pak, nanalah mengaji yang sudah Islam, yang sudah kenal adat, yang sudah kenal syarak, yang sudah mengenal ilmu makrifat. Hati-hati. Apa hati-hati? Ngadu bedanya Pak. Ini pernah mencelik layang-layang. Kalau layang-layang alun naik masih tak masalah, orang maklum. Oh layang-layang alun naik di kosan. Di naik layang cek, oh berputar-putar. Tanda apa tuh? Baliang. Biasanya kalau sampai apa layang baliang di pangan. Nah, jadi kalau ada anggota kerepenan baliang, kegusan baliang, sumandonan baliang, mama dan baliang. Kalau di kampung aku dua, pertama dia keku, yang kedua buji kepala ini. Nah, tuh. Nama dulu yang macur, Pak putar agak caya, lagi kuat bisa jadi kulenanya lewat. Alhamdulillah. Mungkin lalu baik kul tentu tuh jawab tuh lah. Ikut dek kepala ringan mau putar-putar. Dia kepala pembuyu. Alhamdulillah. Walaupun jarang minta pisawah pembuyunya, anaknya dia. Alhamdulillah. Tapi nantabedo orang manusia ini suka lupa diri. Kira kurang pareso sio-sio, kurang inget benaso badan, kurang perhati calo tua. Lagi teh belum kau kekeringkan. Tak banyak layu lebat. Honde. Apalagi nama baru nanya. Aku salah dulu lah. Aku nyanyiin dia aku bangga. Salah dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kebetulan malam petang mau ditanya, Pak Ustaz, kita ingin berselawat Pak Ustaz, tapi mudah Ustaz kalau menyebut selawat kau 2 versi, ada Sayyidina ada Naila ke Jawa, kalau 2 versi baru mengaji. Selawat itu ada 100 lebih versi. Tapi nan 2 kau batangkan, ini baru dapat gaji. Tandoi baru, sama jalan layang terima. Itu kan baru. Pokoknya nasa kalau nan baru, ini apa ini? Kita kasih uang baru jadi ungku, cuma nyapoe payah lagi. Assalamualaikum. Masya Allah. Lepas tu ini orang sesuatu orang melakukan. Dalam masalah ungku kadang. Ungku elin tahan dia ungku hanya bukan bentuk paham. Paham tak kakak dua marepet kakak sampai. Saya ini sedekah ikuti. Semuanya sesat datang air mulai dari luar. Nah, dia sama-sama kane, dia baru kok. Dapat loh. Nyotanya wambo kadang di pasar dulu Pak. Sampai kami nasib kami nyoba ketua manazar Pak. Nah, laku dia masuk orang Yaman sudah kadang ke kamar mulai itu kan baru. Terpaksa berjalan lihat Allah orang Yaman. Ambo orang pasar, kau dapat semua kadang di pasar, kau tahu nambah untuang kalian narugi nama saya, nama siapa nyampe dari gaya itu, gaya itu tentu dong. Kalau kalian baru untuang salah yang baru, kau kateng. Lihat tujuh kadang tampur tanya kau, kadang siapa? Kau jual, kau sewa nggak? Sekali kalian untung, minum terlalu sekali. Terus ada buntuan ada sedekah banyak. Tapi kalau ke bawah esok kau itu, itu udah baik itu. Itu kan naik. Dan kita tanya, ke bawah jauhnya citong kau sudah banyak. Yo cuan kadai petang tadi punya kadai itu punya kau kalian mau tidak mau. Itu kayak apa? Baru nikah. Kau maju tuh. Sampai wirid kau mah jadi tuan, bekerja kau mah, amun ni pulang kau mah ni pun buat, uang mah 30 tahun ni perlu lah, uang baru bagaimana, dah ya,
baru setahun naik kok kio lagi pun naik jadi Pak Ustaz kan ambo nang seorang kau yang lucu Pak Ustaz ambo lah tujuan namanya nyawa lucu banget Pak Ustaz rindu awak pulang awak orang mana rindu banget anak pun luar biasa baru dapet nanti singgungan kalau dapet pan kecil pak jadi sapu itu saya yang pegang kampang saya ya gue saya mihal saya baru jadi pegawai lalu dibayar lama deh iya namanya baru tapi kalau agak lama bertugasnya mau ke tanggung coba kalau mau peluang minta pensiun sudah mau dapat berhenti nah kalau nak seorang bangga pulang kalau nak selapan baru dapatnya pulang-pulang nah baru mengaji bahaya segala macam bahaya itu baru nanya tuh kita kenal layang begitu alhamdulillah angin tadi ombak pun tanam dapat yang nanya apa de lupa diri nak nampak batang bayu di sebelah tersangkui batang bayu tinggi matan kapesim ba'alaka sekarang mau tanya tapi jangan tersinggung kalau bapak ingin mendudukan ma'rifat contohnya ketika layang-layang sudah dinaikkan tapi tersangkui layangnya sudah naik apa belum? Kalah dia teh di bawah kalau ada orang malah yang itu dia teh tamayu itu jadi esok kecewa kalau parah diri yang tersangkut paham yang tersangkut ilmu yang tersangkut bermasalah jadi rendah jadi tapi lain nanya ya maco jadi pak kue main yang kau lah yang ada uang tapi bertambah juga di KPR bakal kali panjang biasa mau nyi bertambah juga tulang patah dirilah cabian bertambah juga bertunggu sampai kini hati-hati pak macam contoh dalam kaji namanya gua merasa kaji tinggi marifat takah sampai hakikat dibaca tarikat manya muncuang semayang indah itu tersangkui semayang pada ini yang merusak tasawuf enggak semayang pak Allah bila pak semayang Allah langsung kok iyo samparno ulang apa sumbayang dihakikatkan sumbayang dimaripaian kepiak di maripaian uang mah di maripaian sana Allah makan pak Allah dua pas senang meja ke makam Allah pulang ke rumah Allah sumbuh pun hambut terduduk siko bola pulang tadi bola 3 kali pulang kok tu minta belanjong rumah minta belanjong ku bayangnya lah piti 3 juta lah terbayang lah maripai siko pulang maripai sungguh pun zayin nampak maripek ada pada diri tak dapat kita dari Allah di matu dalam bayangan aja ulang kalian kecewa aku ulang pian-pian jauh nah itu tersangkut ini rusak musaji hilanglah surau karena apa kaidahnya kaidah asyari'atu bila hakikatin atilah wal hakikatu bila syari'atin batilah bermula syariat tanpa hakikat hampa bermula hakikat tanpa syariat tidak sah siapa yang mencontohkan Rasulullah SAW dia pernah apa setinggi-tinggi kaji hakikat dan ma'rifat pasti contohnya Rasulullah syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, khasab, fanafilah, baqabilah contohnya Rasulullah tidak ada orang yang sebanding dengan Rasulullah Nabi je pak letakah itu dia pernah berhenti gak sekali Yesus memang sebuah enggak saya sibuk urusan parang lebih parang awal gale dia dua-duanya gale dia semua orang gale kok ustaz nama cibuk itu ampun pasal saya sibuk gale jangankan gale dalam peperangan syariat didirikannya maka ada salat dalam peperangan jangan
Asalnya Pak, kita sedang parang bayang lah, kita sedang ikut bayang silah. Kalau itu tidak ada syariat, habis hakikat hilang. Tidak ada hakikat yang sempurna melainkan dengan syariat yang sempurna. Saya ulang, tidak ada hakikat yang sempurna tanpa syariat yang sempurna. Tidak ada pula syariat yang sempurna tanpa itikat yang benar kepada Allah. Syariat makanan fikih, hakikat makanan akidah, penghalusnya ilmu tasawuf ditempuh dengan jalan tariqah. Bazaya batin bersyariat berhakikat. Sayang saya dengan batin baru nanya kepada la ilaha illallah. Tidak percaya coba lah apa? Nyomang ngaji ku pakai tubuh, pakai akal, pakai hati. Kalau kurang salah cik babayo. Contoh cerdas tadi tidak punya perasaan, tidak sembayangnya. Adorna rajin zikir bah, alhamdulillah petunjuk dapat, yakin tipe. Hanya kedua sehari tadi le. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi baru mengaji itu zikir dah lebih benar. Itulah tinggi lagi. Dah buka kadai. Nyok tiup nyawa ada rezeki. Tiup alai tiup anak ada pembantuan. Tiup nyawa ada rezeki. Nyok kalau rezeki awak tu nak kamar-kamar tu. Lah jalan pasal pagi dibuka jam 3. Masih apa? Tu punya rasul nak punya kan tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dah buka kadai Pak. Oh enggak, dulunya lah sudah kau nak punya waktu datang seorang. Jadi mana kadai betul hilang kembali. Astaghfirullah. Apa sudahnya dimintu-mintu mengucap mencari la ilaha illallah. Itu rasul kuat. Pariso nak ada. Bergamu. Ado akal, ado hati. Makanya akidah, syariah, akhlak. Itu nanti Nabi itu Pak. Saya simpulkan yang terakhir. Mengapa kita bangga dengan lahirnya Rasulullah? Hati-hati, karena akhir-akhir kemarin sekarang tidak agak kurang. Ada lo yang bantah-bantah maulid. Bagi ilmu mantik ya. Nah ilmu mantik kampung, ilmu mantik kampung nggak tahu. Ini mantik ini logika awal bisa ditangkap orang awam. Ketika anak kita lahir, itu Bapak, wah, nak bayar, apalagi baru nak mulai kata dia, awak anak pertama, awak cucu pertama, nak bayar kambing itu awak, mama tiba semacam tiba juga orang pakai DP, ibu itu, mana mereka, mbak apa gitu, alhamdulillah, anak boleh, begitu ada rezeki. Anak kandung sebelang tulang ko kandak sedang kabuliah angin tadah mbak pun tanang berkait tampai nangger mai berkait Makkah di Madinah kandak kuliah tinta balaku. Alhamdulillah ketua mau sudah balik petang dan suami main doang. Ya kan mana tahu. Yo cocok lah itu hanya. Abi hari 6 bulan masuk berganti musim batuka cukup 9 bulan. Onde mintu sana. Dicari anak nalaya alhamdulillah. Kok nampak laya laki-laki senang hati ayah jugundo sentiang terasuh kata bilai lamah terasuh ke batahuan dia aduh tulang tagu awak kan anaknya Pak mau aku ada piti awak alhamdulillah gue kekah segala macam sesuai dengan sunnah hari sari laya dicari anak perempuan senang hati sanak pemilih senang hati ayah jugundo Masya Allah kok suku libatar yang boleh ke Bakambang sudah dicari alhamdulillah parusi apa tambah banyak juga orang sekumbang ada gitu dari sana nanti mama kan suku lagi kemenang buang kerabat akan berkembang biak alhamdulillah itu anak Pak kok dicari maaf Pak karena anak orang ini hadir Pak bantu ikom dewa kok heboh dulu gang layu anak sama senang mintu senang segala macam mana lagi mah takahnya takah kok babu mana kok saya enggak barang naik mau takah kok si pet takah kok kenapa aku supaya aku bunyi pelecehan kita uji sifat yang paling baik itu minan nabi wasaddiqi wasyuhada'i wasalihin saya nama suat salah cik koyon bo kecil mah ko mode ko nya bawa celecian kami ko ya coba tanya siapa takah nabi para ngai sih kok ana dor kena cemela lihat do takah lah nah do takah ko mode ko nabi usah kan mau ya enggak model nabi lah model sahabat orang-orang sidik ada itu luar biasa
Mendia selevel Abu Bakar iman yung kajian agak guyo asyuhada lah bilawa perjuangan agama, bilawa betul-betul menegakkan agama, memperjuangkan agama ini, mengorbankan zahir batin, tubuh, nyawa, harta. Kau suruh mata kagak barunya lah boleh tahu tak? Kamu kan mana kan kami lah hebat cuma nyolah kalau gitu lah nyoh jauh apa jalan banyak bicara lihat lah mau duit boleh yang lain ketua tidak bisa diurang baru saya jawab sebab 58 titik itu mesti aku model kami enggak anggotanya kalau saya nyurah lo pakai sen pakai sen tentu kalau sanjong-sanjongan itu kamu bukan kami kok itu bisa jiwa takah kalau penanggungannya kan tapi alhamdulillah saya jadi surau agak kalau model enak rumah lebih gagah kabut lebih banyak ameh segala macam tunggak musaji kita malam-malam bilang kita kaget ada hanya punya surau gitu surau bahasa mau nang bangun awak nang kamacalia awak nang memakai awak nang kasagan malah amun satu lo mau sepeda apa orang pakai DP satu lo lah oh lah boleh balik 60 tahun saja tahun 2000 kemari Pak nggak salah sudah ya nah nyot nampak rumah orang takkan nampak masa juga bukan oleh canda bukan orang menedik perlu bukan membandingkan ekonomi gue itu nan canda coba Pak ketika Pak masuk Masjidil Haram Pak kok kadang-kadang tak tahu lo kasaban lo kadang kucing gua salah Masjidil Haram kau dah tiang aku tiang itu gua setengah aku sudah bawa cie Pak iyo lain lo sebenarnya itu lain lo musaji agung lalu mengapa musaji agung akan kambang tuh sedangkan musaji agung lalu mengapa lagi suka pakai pen kejawab cari lah nyojol alu aja patuh aja mungkin kalau si kota kan harus balik kadang sesuai kan tapi nampak rumah orang tentu tak bayang rumah awak nah jadi kadang orang tak bayang galih awak nampak anak orang pasti tak anak-anak awak cuma nanti lain apa dia ini itu kelemahan awak itu itu kelemahan nampak anak orang baiknya kok tapi pas ya keperiaman itu nampak anak kita ini anak bos sedang ikut lo alhamdulillah sama-sama 2 tahun sedang lucu-lucuan nah lihat kadang sudah itu lupa lah nah tapi mau cari orang pakai kok tipe setia amin nah dulu suruh salih saja takut itu dua aku tentu lain nah baik, itu pendekatan yang luar biasa. Hati-hati, jangan sampai tersangkut. Ya, kita simpulkan. Kita tahu dengan Allah, kita tahu bagaimana menyembah Allah, pasti dengan Rasulullah. Anak lahir saja tidak senang. Modaliku, apalagi lahirnya Rasulullah. Tidak ada arti itu Pak. Makanya puncak nikmat itu kalau dalam kami tauhid bukan harta nikmat Allah, jabatan karunia Allah, oleh anak keturunan rahmat Allah. Kalau cuma itu Pak kepada orang tak Islam pun dikasih. Bertanya orang Islam ada yang berjabatan, orang kafir punya. Orang Islam ada yang kaya, orang kafir banyak lah nih. Nah, orang Islam ada bagaimana, orang kafir bagaimana? Apa yang tidak ada? Kalau cuma posisi jabatan harta keturunan, Fir'aun juga sukses dalam hidup. Kalau cuma membangun, Fir'aun juga hebat. Dan aku tak menyindir siapa-siapa. Pak, kalau soal arkeologi, membangun bangsa-bangsa dulu juga berjaya. Buktinya bangunan Fir'aun sampai kini masih ada tinggal.
kok babi tiap apa sekali jalan ke Mesir nampak aku bangunan Firaun 2000-an tahun aduh itu sisa masih gagah berdiri kok 3 tahun petang proyek ulang untuk atau hanya dia dekat sarangnya nah artinya apa kalau cuma kayu kalau cuma keturunan harta kepada seluruh manusia Allah kasih satu yang tidak dikasih Allah apa itu an'amana bini'matil iman wal Islam nikmat iman dan nikmat Islam takdir yang paling baik adalah ketika diri kita ditakdir Allah menjadi umatnya Rasul enggak syukur kalau mau urai terlalu panjang takdir itu apa itu takdir Pak Ustaz dia tahu untung alam yang sudah kita lalui menurut kaji itu maaf 5 sekarang alam dunia ya sebelum alam dunia alam ajsam sebelum ada ajsam alam roh sebelum alam roh alam malakut dan sebelumnya kita dalam ilmu Allah pertanyaan sebelum kita lahir ke rahim bunda awak di mana dalam sulbi bapak alamnya alam ajsam maka bibit itu pasti datang dari ayah makanya bin itu kepada ayah nah makanya kalau nak tentu ayahnya tentu binnya bin salah bin jadinya bin sanung karena tasawuf dalam istilah kaji sebelum dikandung bunda kita dikandung ayah pertanyaan dia pernah pak mengandung enggak pernah mengandung bertanya oleh pernah laki yang mengandung lah berarti ragu si anak si ayah sebelum bibit jatuh ke rahim bunda bibit tersimpan di sulbi bapak mengandung lupa tapi tidak diparui mengandung dalam sulbi alamnya alam ajsam pertanyaan dari ayah mana kita ditumpangkan ke ibu mana kita diturunkan semua dalam qada dan qadar Allah kalau sempat ayah pak kafir ibu kafir berapa panjang untuk sampai ke masuk musalah ini tapi dengan takdir Allah ayah sudah Islam rahim ibu Islam lahir tengah masyarakat Islam duduk dalam rumah Allah menjadi hamba Allah menjadi umatnya Rasul itu takdir Tuhan apalah dapat takdir rancak berjaya-jaya lah ditakdir nanelo Islam Allah Tuhanlah tentu cuma lahado belum mangko karusa maka hari ini mengapa diulangkan maulid Nabi didalamkan Rasul kepada Allah didoakan Rasul ke Rasulullah seiring zahir dengan batin kita kembali mengasah rasa kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mudah-mudahan dengan peringatan ini bukan soal acara-acara biasa awak sama awak didekatkan sesama muslim disatukan sesama kerabat kita berjumpa hablum minan-nas kita baguskan kepada Rasul kita hampirkan kepada Allah kita pertemukan hilanglah pandang pada alam lenyaplah pandang pada diri sempurna dalam tauhid afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah kita sudahi semoga maulid ini makin mendekatkan jiwa kita ke Rasulullah dan kalau ada orang sakit tidak ada salahnya kita meriahkan acara ini juga untuk mengasah rasa kita kadang-kadang untuk mengasah jiwa mau tak minantu naik saja kadang-kadang amah babi waktu lagi apalagi mengingati Rasulullah bukan memperpanjang-panjang kadang-kadang hati-hati lusana kerabat karena tidak tahu wajar tolong jaga tahu diminta kacanya kalau mau mulik lama itu mah biar-biar baru patang masih ada menengah banyak ada ya Ustaz kalau kadang-kadang itu piti abi kecewa maaf wah patang apa tuh dia boleh akui nak menyumbang orang yang mau abi semanjak tampinangnya tahan ada PT Kongo tapi apa mau abi ada so tapi pendidikannya wallahu alam cuma tanya filsafatnya ada so nanti bu nggak ada orang pasar diminta kade diminta panitia dibantu demi perjuangan membuktikan supaya taraso baliknya parang dicibo menjadi tampinang iya loh halo saya banyak menjadi tampinang juga apa yang parang
Baapa yang bertempur, baapa yang malam bulan do, dicibo masjid Tampinang. Kadang-kadang mau kata gua juga. Tambah lagi hati-hati panitia mulai dibeknya acara nyanyian. Tahu nyanyian yang berbau seksual. Nah laki-laki manusia mau tahu maksudnya. Nah memakan kerupuk menggigit juga gomok. Bayangkan. Laba gomok mencoba jatuh dari getir. Cuma tanya Pak dimasukan piti kali mau tuh diputar disuruh gigi dan anak kira-kira kecerdasan apa yang dibangun di situ. Alhamdulillah Pak Ustaz saya tidak menggigi bola limau kok jadi tak mau tambah dalam kali. Adab minum tado, adab makan jauh di psikologi tak terasa antropologi apalagi dikaji akhlak maka jauhan. Tapi Jawa asal dapat senang, asal dapat galak. Kadang-kadang disuruh laki-laki pakai padusi kacang ada galak. Disuruh apa tuh pakai bajuan daster, kau daster suami bola. Setengah bencong galak lo dari patinuan orang apa galak lo. Cari ilmu apa yang boleh kan patinuan itu. Untuk nak lagi pasang gua, lagi begincu galak lo pas gue. Hello, anak bayi lapar, lah setengah dalam. Ini lah merdeka yang sesungguhnya. Atau setengah dalam. Tidak salah mungkin ada ide-ide baru. Dengan senangnya kita merdeka, dengan merdeka kita punya bangsa. Tapi kalau merdeka tanpa Islam, maaf, Amerika merdeka, Soviet dulu merdeka, orang komunis merdeka, Korea Utara merdeka, Korea Selatan merdeka. Tapi maaf, nggak tahu dengan la ilaha itu mau lihat. Kau terakhir boleh. Tolong bagi dun sana kawan kerabat yang tak mengerti bacaan selawat itu cuma taranum-taranum yang dikembangkan, cuma mendekatkan rasa saja. Kadang dulu kami yang salah, buya-buya salah, ustaz salah, tuanku salah. Atau ketika ada orang membaca zikir itu nak mengerti, kami kadang dirantau batanya ya malah baik dibaca orang tuh malah baik kan orang tuh dari kereta baca kok tanya lah dengan lah cara baik kok dilawan tanggung akhirnya muncul benci. Karena apa? Kami yang salah tidak menjelaskan itu. Coba tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Zainul Anbiya, Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Itu salam kepada Rasulullah. Kalau bisa, kalau Bapak umrah hafal itu, ya Allah ya Rasulullah. Cuma nanti sampai di sini dikasih taranum. Kebetulan taranumnya berbeda. Maka namanya berzikir mengingat Rasul. Apa namanya? Berzikir-zikir. Cuma karena makhraj kita di pesisir barat pantai Pariaman itu makhrajnya agak kencong, tidak pada menyebut R, lah segala itu zikir adikir. Zikir jadi di yang maaf, hari ini kami membangun pesantren. Dulu di kampung itu ada namanya santri, tidak kenal orang Sumatera Barat. Kalau ada menyebut santri baru berarti hari ini dia bangun pesantren. Yang kenal cuma fakih. Oke, pakai aja perlu tugas orang ya. Namanya pakai itu belakang. Kalau musuh uang belum ada tugas orang. Kalimat lama sampai fakih pakai itu. Kalimatnya fakih tafakkahu fiddin, orang yang berpegang teguh kepada agama, diajar dia taat dengan syariat. Kupiah adalah pesa, dia tanggap. Kalau ada pakai tangga kupiah, pakai began gitu. Nah kalau ada tuangku tangga kupiah, tuangku begal pelarian dari pondok. Nah terasa-rasa nah dorong begal tuh begal. Di Cibuan mengaji setahun tanya, itu mengaji 2 tahun kacau nih. Mbak aku pesantren banyak langang di kampung gara-gara apa dia malaikat. Mengalu kami Pak Ustaz. Dulunya Balimo masuk ngaji, awal kami 10 orang. Pas tahun pertama lari 2, tinggal 8. Tahun kedua lari 3, tinggal 5. Tahun yang kampek lari 2 lari merantau kayak mulai nampak kia tadi lah 3 tahun kaji mulai masuk tafsir Jalalain baru selesai akhir cenah bayar. Agar-agaranya ada pakai pulang dari mulai merantau berhenti ngaji. Alhamdulillah. Walaupun galehnya mulai berkembang, tabalion dah itiak sih.
Honda bebek. Walaupun masih kredit pulang yang deng. Lalu buku pesantren tadi. Pakaian yang mengaji tadi kupiah 3 tahun petang dulu. Sarung pada dia orang saja. Baru malam akal malam tu masih ngaji kali baru cari kan. Hei, cari segeh pulang mulai Pak. Oh segeh. Ibu nak mendukung pula tanpa sadar. Yang pulang mulai tadi di peluannya ada puah bahas ketek bantunya baralek tadang dapat bantuan dari air mulai 1,5 juta. Kecil amawa kawanan petang Mak Nasir namanya. Oh Nasir iyo kawan Mak Nasir sama ngaji dulu. Iyo maknya hanya berhenti ngajinya baru tahu. Alhamdulillah libar sakit ya. Petang ada puah mak di peluannya. Panggilan 5 juta. Lo alhamdulillah libar sakit. So kecederawat. Yo sana mahalnya. Mungkin ada dia Pak. Besok pagi nak doang saya doang lebih biar lari. Tinggal berdua tu dia ungku tu. Makanya ungku makin seketek. Musaji makin banyak dia pakai lebih Pak. Ungku makin kurang. Itu tugas awak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fakih segala itu fakih tiba jawab Pak. Tiba lo kalimat fakir bahasa awalnya fakir. Maka saya nampak nama kuliah yang sarung mau lukiah alam rasai fakir ini. Kalau fakir itu orang bansai, nggak bangsa, kalau bangsa kurang aja. Bangsa nggak cukup kali makan. Assalamualaikum magiah sedekah. Kurang fakir bangsa itu. Kalau fakir itu orang sekampung menjadi donatur untuk pembiayaan pesantren. Boleh puji Pak. Hari ini orang bicara pendidikan gratis di kampung Alamur. Surau disiapkan, kitab dibelikan, sarana disediakan, tidak ada uang pembangunan, tidak ada SPP, yang mau aja mengaji, perai. Dari mana makannya? Seluruh orang kampung ini membantu dengan makan sate kong surang saja Pak selesai. Bukan minta sedekah, tidak, bukan dibansai, bukan. Nah itu namanya pendidikan berbasis umat. Segala orang pembantu. Akhirnya lahirlah ulama yang sangat ikhlas, lahirlah buya-buya anak ada biaya. Tanya uang kamu ngaji di pesantren itu biaya. Dulu orang tak mikir biaya. Uang masuk tak ada, uang ujian tak ada, uang SPP tak ada, apalagi uang rapor tak ada. Dan lillahi ta'ala semuanya mengaji. Nah itu. Soal makanan sampah, alhamdulillah alam mendukung. Makanan paling bergizi pesantren. Mulai paling bawah sampai paling atas. Dan bawah pertama ubi. Naik saya naik paku. Agak tinggi seketik pisang mudo sampai pisang masak. Malalah seketik naik ke Cibadak. Marah-marah salah jarian. Atau kurang. Hati-hati. Ulama Bapak tengok pesantren dulu, maaf tidak menyebut negeri lain termasuk di Jawa. Dulu ulama di Sumatera Barat khususnya Pariaman itu level yang tamat internasional. Maju kitab lantar segala macam. Makannya dari yang lebih paku, tapi utaknya encer aja kitab. Kinilah vitamin segala vitamin. Macam makanan makin banyak, vitamin makin sambuah, tapi berkah yang hilang. Tidak akan ada apa jumpa wali Allah dan buya yang kiramai. Siapa buya yang kiramai? Tidak. Dulu jadi yang jepatai sama orang kiramai, orang kini lah ayam itu lagi. Kapagai namanya. Apa itu? Berkahnya yang kurang. Hati-hati. Makanya itu mulai nanti kalau tak tahu itulah tugas kami. Karena tak tahu wajar. Makanya ketika baca Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kalau orangnya pandai membuat rancak, tapi kadang-kadang yang dibawa kemari kan moga-moga hal. Dah 10 kali malu itu lalu pulang memang orang tua pulang kan salero condong atau condong itu bawaan jiwa. Kalau memang yang ahli itu membawakan bagus.
sampai disusunkan kalimat-kalimat. Gue contohkan cie deh. Manyola kita la sagang along mai, manyola kita la sagang along mai, marilah kita babuwe ingin bangade, kita kembali alangkah kampung alahat, kita pulang ke kampung kira la ilaha illallah. Kalau 5 kali itu lantang bareng. Nah, itu mana yang adat, mana yang budaya, mana yang sah. Itu banyak kajian itu. Bisa istiqomah orang ini. Demikian, dan saya sudahi. Salah janggal saya mohon maaf. Mudah-mudahan cinta kita semakin mendalam. Dan alhamdulillah kami dari DPW PKDP sudah mendirikan pondok pesantren yang kurikulumnya dari kampung istilahnya. Tuangku itu kita buat coba PKDP Pekanbaru melahirkan Buya dan Tuangku. Pesantren cabang dari Nurul Yakin sudah kami mulai angkatan pertama. Gedung sudah siap, gedung lama, gedung baru dibangun. Nah, asrama sudah selesai, sampai kedua sudah, tinggal masuk kalau ada anak-anak yang mengaji ke kampung udah ke Pekanbaru ya. Pimpinannya saya sendiri sebagai ketua yayasan. Nah, tulang tago bandingin gadang itu di belakang. Nah, sorry. Kan? Saya kan. Kawan, pokoknya selalu dimegang Pak. Sorry. Pimpinan pesantrennya Dr. Tuanku Ilham, nanti mungkin pernah kaji. Kemudian ada rekan-rekan adik-adik yang sudah S3, kami mencoba merumuskan pesantren, mudah-mudahan surau tambah banyak, masjid tambah berkembang, yang kurang kumpul. Gitu lah. Kalau anggota dewan, tiap 5 tahun berganti ungku, kan bayang saya. Nah, demikian. Saya tanggal semua maaf, sama-sama kita sudahi bersalawat ke Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Langsung doa. Kurang pangkal doa. Langsung. Engkau doa biasa doa apa gini? Tekan Allah. Doa apa tekan Allah? Ya betul lah. Kalau sih kau doa apa tekan Allah ya. Jadi kita doa selamat. Nah, kalau doa maulid itu belakang. Kalau doa pun tekan Allah umum saja sih kau jawab. Nah, kita istighfarlah, kita satukan. Saya batin kedua arah suri pariso, mudah-mudahan kita mohonkan apapun yang kita lakukan malam ini majelis ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berusaha berkerabat, berhandetolan, berorganisasi dapat rahmat dari Allah dan di jalan mendekatkan jiwa sama keluarga, kerabat dan handetolan, dan kita berharap semua yang kita lakukan dalam berkah Allah, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dari ini tidak terlepas dari orang-orang sebelum kita. Kita doakan orang-orang tua sebelum kita, baik yang sudah melalui maupun yang masih hidup, semoga diampunkan dosanya, ditinggal martabatnya, dan diampunkan segala dosa-dosanya, dan termasuk yang berjasa kepada musalah ini, baik secara pengurus maupun organisasi, semoga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga guru-guru kita semua yang sudah meneluhi berkah ilmunya kita amalkan dan bermanfaat bagi dia yang sudah menyatakan ilmu kepada kita sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kita istighfar. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nawaitul khaira ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa rahmil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal kulluhum ajma'in syar'i al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwali du'aina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awsati du'aina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhiri du'aina ya zal jalali wal ikram wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Allahumma ja'al sawaba ma qara'na min kalamika azizi hadiyatan wasilatan wa nazilatan ala rawdatil manis wa sibatan wa kunazim wa ajli. Allahumma ja'al Qur'an fil quburi manisan wa fil qiyamati syafi'an wa minan nari sitra wal hijaba wa ala siratin nuran wa ala jannati rafiqa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa asila wa husna ma yaramallahu allazi minan nabi wa saddiqi wa suhada wa salihin ulaika rafika zalika wa kafa billahi alima. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afanhu akrim wa jannata maswahum wa anzil rahmatan ala kubrihim wa wasi' makanatihim wa awsilhum bil ma'i was salji wal barq wa naqtihim minal khataya kama yunaqasawul abiyat min su'adilhum dairan khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa dakhilatan tawba'an safinatil kuburi wa azabinar ya hayyun ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min da'wati la yastajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat fil barri wal bahri ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum.